Ada resiko ya. Ada resiko yang pasti akan dialami oleh setiap putra kekudangane Rama yang sedang laku suci menuju abadi. Nah, resiko ini hukumnya pasti, tidak bisa tidak. Dan lagi, resiko ini merupakan kerugian besar bagi orang awam. Nah, panjenengan saat ini sedang gembleng. Artinya sedang menyelesaikan laku murni menuju suci. Yang nantinya setelah itu akan melanjutkan ke laku suci menuju abadi. Lah, ketika di dalam laku suci menuju abadi ini, panjenengan akan mendapatkan resiko yang menurut orang awam itu adalah kerugian yang sangat besar. Di dalam laku murni menuju suci, saya tidak bisa cerita. Saya tidak bisa cerita banyak. Selain hanya sekedar memberikan motivasi-motivasi agar keimanannya menjadi kokoh, menjadi kuat. Jadi selain motivasi supaya wahyu pancalakunya kuat, kokoh, itu tidak ada yang bisa saya lakukan di dalam laku murni menuju suci. Karena apapun yang dialami oleh seorang putra kekudangane Rama yang sedang laku murni menuju suci itu adalah proses. Nah, jadi semakin berat prosesnya, semakin banyak masalahnya, ya semakin banyak kotoran-kotoran yang terbersihkan, noda-noda yang termurnikan, bahkan salah dosa luput yang tersempurnakan. Artinya di dalam laku murni menuju suci, semakin banyak prosesnya, semakin hebat prosesnya, semakin berat prosesnya, ya semakin bagus. Karena dengan begitu pembersihan raganya semakin cepat, pemurnian lakunya juga semakin cepat, sehingga bisa sesegera mungkin mencapai tahapan merdeka. Nah, tentang itu berarti saya nggak bisa ngomong banyak, itu nggak bisa. Lawang proses kan, itu proses. Sedangkan proses itu adalah sangat dibutuhkan di dalam laku murni menuju suci. Proses itu sangat dibutuhkan. Jadi ketika ada seorang putra kekudangane Rama yang sedang laku murni menuju suci dan sedang diproses, itu saya nggak bisa bicara. Karena proses itu memang sedang dibutuhkan gitu, buat dia. Karena dengan proses-proses itu, raganya akan terbersihkan, lakunya akan termurnikan, sehingga bisa mencapai tingkatan suci.
Sedangkan di dalam laku suci menuju abadi, itu kan sudah tidak butuh proses. Sudah tidak butuh proses, sudah tidak perlu proses. Dikarenakan sudah sampai di suci. Jadi laku suci menuju abadi itu berarti sudah berhasil mencapai suci. Nah, karena sudah berhasil mencapai suci, tidak dibutuhkan lagi proses itu. Tidak perlu proses lagi. Karena apa? Karena tinggal mempertahankan, bukan membersihkan raga, bukan memurnikan laku, tapi mempertahankan suci yang sudah berhasil dicapai ketika gembleng atau manekung. Lah, suci yang berhasil dicapai ketika gembleng atau manekung, itulah yang dimaksud manunggal jati. Ada dua istilah di sini, manunggal dan manunggal jati. Jadi ada istilah manunggal, ada istilah manunggal jati. Kalau manunggal itu bersatunya antara wujud atau raga, jiwa atau sukma, hidup atau ruh suci. Itu manunggal. Jadi yang dimaksud daripada manunggal adalah bersatunya raga, jiwa, dan hidup. Itu disebut manunggal. Nah, kalau manunggal jati, ini beda lagi. Kalau manunggal jati berarti bersatunya alam semesta atau semesta alam, makhluk, dan Tuhan. Jadi lebih luas. Lah, pencapaian suci itulah manunggal jati. Artinya, siapapun dia yang berhasil mencapai suci, berarti dia dalam keadaan manunggal antara dirinya, alam semesta, dan Tuhannya. Secara simpel disebut sebagai manunggal jati. Lah, di dalam laku suci menuju abadi, semakin manunggal jati ini terpertahankan, manunggal jati ini semakin dipertahankan, semakin cepat dia akan mendapatkan risiko yang saya maksud tadi. Nah, risiko ini merupakan kerugian besar bagi seorang awam. Dan artinya panjenengan semua akan mengalami risiko tersebut. Mau risikonya jenengan. Ya mungkin panjenengan masih berkata mau secara tegas masih belum bisa kan? Karena apa? Karena belum tahu resikonya apa kan? Apa yang jadi resiko kan jenengan belum tahu. Makanya untuk mau siap secara tegas itu masih sulit di situ. Nah, malam ini saya akan beritahu resiko itu. Semua itu tidak bisa dihindari, tidak bisa menghindari. Resiko itu pasti. Resiko tersebut pasti akan dialami oleh setiap putra kekudangane Rama yang sedang laku suci menuju abadi atau yang sedang mempertahankan kemanunggalan jati. Semakin terpertahankan manunggal jatinya, semakin cepat dia mengalami resiko tersebut. Dan ketika mengalami resiko tersebut berarti manunggal jatinya sudah langgeng. Kalau resiko itu sudah didapatkan, berarti tandanya manunggal jatinya sudah langgeng atau sudah abadi. Kalau resiko itu belum dialami, belum didapatkan, berarti manunggal jatinya belum terpertahankan, masih goyah. Masih sering goyah, manunggal jatinya masih sering goyah.
Tapi kalau resiko itu sudah dialami, sudah didapatkan, berarti manunggal jatinya sudah kokoh, kuat, langgeng, atau abadi. Nah, kalau manunggal jatinya sudah langgeng, manunggal jatinya sudah abadi, ini tidak akan mengalami sakit, tidak akan mengalami masalah, tidak akan mengalami kekurangan, tidak akan mengalami penderitaan, tidak akan mengalami, bahkan tidak akan mengalami kematian. Kalau sudah terpertahankan manunggal jatinya. Namun sebelum itu ada resiko yang suka tidak suka, mau tidak mau, siap tidak siap akan dialami. Apakah resiko itu? Resikonya semakin manunggal jati terpertahankan atau semakin mempertahankan manunggal jati, maka bersamaan dengan itu panjenengan semuanya akan malas, sirik, iri, dengki, dendam, bully, benci, memfitnah, mencari-cari kesalahan orang lain, menghakimi orang lain, mengadili orang lain, itu jenengan males di situ. Nggak ada gairah gitu ya. Ini bukan tentang suka atau tidak suka ya. Kalau suka berarti masih sesuatu. Tidak suka berarti juga sama, masih sesuatu. Tapi ini males gitu loh. Sirik sama orang lain itu males, nggak punya gairah. Nggak punya gairah, mau sirik sama orang itu nggak punya gairah, mau iri sama orang itu nggak punya gairah, nggak punya semangat. Jadi ini, pokoknya males deh, males. Mau mengfitnah orang, males banget, males. Bukan nggak suka ya, bukan. Kalau nggak suka berarti masih sesuatu. Saya nggak suka tuh mengfitnah, berarti masih sesuatu di situ. Jadi bawaannya itu males, nggak punya semangat, nggak punya gairah. Mau mengfitnah orang, nggak punya gairah, males. Mau membuli seseorang, itu nggak punya gairah, males. Nggak punya semangat. Mau instruksi sama seseorang, mau mengkritik seseorang, itu nggak punya gairah, nggak punya semangat, males. Mau benci sama orang, mau dendam sama orang, mau mengfitnah orang, mau iri sama orang, itu hawanya males banget. Sampai lupa caranya iri, caranya sirik, caranya dendam, caranya benci, caranya mengfitnah, caranya menghakimi, itu lupa. Lah, ini untuk orang awam kan kerugian besar. Gitu loh. Bagi orang awam ini kan kerugian besar. Karena orang awam kalau ndak mitnah orang itu tidurnya ndak nyenyak. Nggak puas rasanya. Kalau nggak menghina seseorang, kalau ndak membuli seseorang, kalau ndak mengkritik seseorang, kalau ndak benci sama seseorang, itu hawanya nggak tenang, nggak puas. Itu orang awam. Jadi kalau sampai tidak mengalami semua itu kan rugi mereka. Lawang tidurnya ndak tenang, ndak bahagia. Lah panjenengan semua semakin mempertahankan manunggal jati akan mendapatkan resiko ini. Apa jenengan ndak rugi? Kalau ndak mengfitnah seseorang, ndak menghina seseorang, ndak membuli, ndak mengkritik, ndak membenci, apa nggak rugi jenengan? Ayo, apa siap jenengan? Itu. Nah, kalau sampai sewaktu-waktu setelah pulang dari sini,
gembleng panjenengan selesai. Kalau sewaktu-waktu panjenengan mengalami kerugian ini, berarti manunggal jati panjenengan berhasil panjenengan pertahankan. Kalau belum mengalami itu, masih semangat gitu ya, masih punya semangat menghina orang lain, masih punya gairah memfitnah orang lain, berarti manunggal jati panjenengan itu masih mencela-mencele. Masih mencela-mencele. Paginya tahu, siangnya tempe, terus nanti sorenya mendoan. Manunggal jatinya masih begitu. Itu kerugian yang akan panjenengan alami. Jadi kalau di dalam benak panjenengan punya pertanyaan, tandanya kalau kita itu sudah berhasil manunggal jati itu seperti apa Pak Web? Mungkin ada yang bertanya. Nah itu jawabannya seperti itu. Tandanya kalau panjenengan dalam keadaan manunggal jati, panjenengan tidak punya semangat, tidak punya gairah, males, hawanya itu males, memfitnah, membenci, membuli, mengkritik, menghina, sirik, iri, dengki, itu males hawanya, tidak punya gairah. Bukan tidak suka loh ya, kalau tidak suka beda. Kalau tidak suka berarti sesuatu tuh. Suka, apalagi. Jadi males, istilahnya itu males. Jadi gampang banget mengetahui kita itu sudah berhasil manunggal jati atau belum, itu gampang banget. Tinggal koreksi aja diri. Ketika ada teman yang neko-neko, ya. Ketika ada teman kita yang neko-neko, ketika ada teman kita yang macem-macem, ini masih ada semangat enggak untuk menghakimi gitu? Untuk menghakimi, untuk mengadili, untuk menghina, untuk membenci, itu masih ada semangat enggak gitu? Kalau masih ada semangat, berarti manunggal jatinya belum berhasil. Tapi kalau udah males gitu, dia neko-neko, macem-macem, juga yang menggerakkan Romo, sama ketika saya baik yang menggerakkan Romo, ketika dia neko-neko yang menggerakkan Romo, sama-sama digerakkan oleh Romo. Males nah, berarti manunggal jatinya berhasil. Gitu. Lah, dimulai ketika manunggal jati ini tadi terpertahankan hingga menjadi langgeng abadi, maka raga jiwa hidup panjenengan juga akan mengalami kelanggengan dan keabadian bersama alam semesta. Artinya hidup merdeka bermasyarakat dalam keadaan langgeng abadi. Namun selama manunggal jati ini belum terpertahankan, ya panjenengan masih berupaya mempertahankan. Dan apapun yang panjenengan alami itu adalah anak tangga untuk bisa naik manunggal jati. Sudah bukan proses lagi. Kalau di dalam laku murni menuju suci, apapun yang dialami itu proses. Proses apa? Proses membersihkan raga, proses memurnikan laku, agar supaya bisa mencapai suci. Nah setelah sampai di suci, sudah tidak butuh proses lagi. Artinya apapun yang dialami itu adalah anak tangga atau sarana untuk manunggal jati. Nah, jadi ketika diberi anak tangga, ketika diberi sarana, lah masih semangat enggak gitu loh untuk menghakimi kejadian-kejadian, mengadili kejadian-kejadian, menilai kejadian-kejadian, menghina kejadian-kejadian, bahkan sampai sirik, iri, dengki, buli, fitnah, benci, dendam, masih punya semangat enggak di situ?
ketika mendapatkan anak tangga itu. Kalau masih punya semangat, masih punya gairah untuk itu, berarti manunggal jatinya masih mencela-mence, belum terpertahankan, masih goyah. Tapi kalau sudah tidak punya semangat untuk itu, berarti manunggal jatinya berhasil dipertahankan. Manunggal jatinya berhasil terpertahankan. Dikarenakan manunggal jatinya sudah terpertahankan, daripada sirik, iri, dengki, dendam, benci, bully, mengkritik, menghakimi, mengadili, lebih memilih menaiki tangga untuk manunggal jati. Nah itu sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 6 kali, sampai 7 kali akan dialami. 7 kali kejadian ya. 7 kali kejadian. Kalau 7 kali kejadian, kok udah males ya. Nggak punya semangat, nggak punya gairah untuk seperti yang saya katakan tadi, sirik, iri, benci itu tadi ya. Sudah 7 kali kejadian, kok males di situ, nggak punya semangat di situ, nggak punya gairah di situ. Maka manunggal jatinya menjadi langgeng abadi. Lah kalau manunggal jatinya sudah langgeng atau abadi, di sini kita sudah tidak perlu upaya lagi. Ya, sudah tidak berupaya mempertahankan lagi karena sudah abadi, karena sudah langgeng. Artinya ketika manunggal jatinya sudah langgeng, ketika manunggal jatinya sudah abadi, di sini udah tercerahkan. Jadi kemungkinan luput itu mustahil gitu loh. Kemungkinan luput itu mustahil. Artinya sudah tidak berupaya untuk mempertahankan lagi. Karena apa? Karena lupa. Caranya menghina, caranya menghina, udah lupa di situ. Udah lupa. Sudah lupa lagi. Nggak ingat lagi. Nah, karena sudah tidak ingat, karena sudah lupa, sehingganya ketika ada orang yang membenci kita, kita hanya punya kemampuan untuk mencintai orang yang membenci kita. Ketika ada orang yang menghina kita, kita hanya punya kemampuan mengasihi orang yang menghina kita. Ketika ada orang yang memfitnah kita, kita hanya punya kemampuan menyayangi orang yang memfitnah kita. Selain itu kita tidak tahu. Selain cara itu kita tidak tahu. Bahkan ketika ada orang yang menjahati kita, itu yang kita lakukan adalah kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan untuk orang yang menjahati kita. Jadi kita tidak punya akal, tidak punya cara, tidak punya teknik untuk membalas kejahatannya, itu tidak punya. Buntu otaknya itu. Orang itu jahat banget, saya balas dengan kejahatan yang lebih jahat lagi itu. Nah itu tidak punya akal. Bagaimana itu tidak ketemu. Akalnya tidak ketemu. Jadi apa yang kita lakukan kebaikan lagi buat orang yang menjahati kita. Jadi orang yang menjahati kita itu kita perlakukan selalu dengan baik. Karena tidak punya cara, tidak tahu akalnya, tidak tahu tekniknya untuk membalas kejahatannya. Nah, siap panjenengan mengalami kerugian yang sangat besar ini. Orang awam kalau tidak melakukan itu tidurnya tidak tenang loh Pak. Ya, berarti kan kerugian besar tuh. Nah, panjenengan akan mengalami itu nanti. Jadi gampang banget kalau ada pertanyaan ya. Tandanya kalau kita itu sudah berhasil manunggal jati itu seperti apa sih Pak Web? Lah itu jawabannya. Jawabannya seperti itu. Lah kalau manunggal jatinya sudah langgeng, sudah abadi, maka dimulai dari detik itu pula panjenengan tidak akan tersentuh masalah.
tidak akan tersentuh penderitaan, tidak akan tersentuh kesedihan, tidak akan tersentuh penyakit, bahkan tidak akan tersentuh kehancuran atau kematian. Itu untungnya di situ. Tapi sebelum mendapat keuntungan itu akan mengalami kerugian besar. Akan mengalami kerugian besar dulu. Nah itu. Jadi satu misal ada seseorang gitu ya, ada seseorang mengaku atau disebut pelaku spiritual, mengaku ahli spiritual atau disebut oleh teman kita atau orang lain bahwa dia itu adalah seorang ahli spiritual atau seorang pelaku spiritual. Lah untuk membuktikan benarkah dia berspiritual, untuk membuktikan gitu ya, untuk membuktikan benarkah dia berspiritual, tinggal cermati aja, perhatikan aja caranya dia berbicara, caranya dia bergerak dan bergerik, apakah pergerakan tubuhnya menyakiti orang lain. Apakah pembicaraannya membicarakan orang lain? Kalau iya berarti dia bukan seorang pelaku spiritual. Mungkin baru 1 hari berspiritual. Kalau dia, walaupun dia seorang pelaku spiritual, mungkin baru 1 hari dia berspiritual. Yang namanya baru 1 hari berspiritual, seberapa jauh sih jalannya kan masih cetek, masih dekat banget. Karena apa? Karena orang yang benar-benar berspiritual seperti yang sudah saya uraikan tadi. Jadi tidak akan membicarakan orang lain, tidak akan menghakimi orang lain. Yang dibicarakan Tuhan, 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 dirinya, Tuhan, dirinya, Tuhan, terus seperti itu yang dibicarakan. Jadi kalau ada orang yang mengaku berspiritual atau disebut sebagai pelaku spiritual, kalau masih membicarakan orang lain, berarti dia bukan seorang spiritual. Andai kata dia memang seorang pelaku spiritual, berarti spiritualnya baru 1 hari. Makanya perjalanannya masih dekat, masih cetek. Itu aja udah menghakimi tuh. Udah menghakimi tuh. Walaupun tidak terarah titiknya, tapi tetap kata-kata saya tadi itu sudah menghakimi loh ya. Namun kata-kata itu kan muncul dikarenakan adanya pertanyaan. Tanda-tandanya orang berspiritual itu seperti apa? Tandanya orang yang berhasil manunggal jati itu seperti apa? Nah, makanya saya jelaskan seperti itu. Kalau ada seseorang yang berbicara tidak menyenangkan, ketika ada seseorang yang berbicara menyinggung, terus rasa dan perasaan kita menjadi sensitif, berarti manunggal jatinya masih doyong tuh. sudah ndak goyah tapi doyong. Belum jejek. Belum jejek. Karena manunggal jati yang sudah terpertahankan, selain kuat juga merdeka, dia tidak sesuatu terhadap apapun. Sudah tidak terpengaruh lagi. Tidak terpengaruh lagi. Sifatnya penuh dengan kesadaran, rasa cinta, kasih sayang. Sedangkan sikapnya merdeka. Makanya untuk para kadang saya yang ada di luar sana, ketika mengadu sama saya,
Mungkin mereka mengadu itu kan karena udah kelewat. Menurut manusia awam atau orang awam kan udah kelewat batas ngadu. Pak Web, saya kok dihina orang, kok habis-habisan, dibenci orang kok habis. Saya nggak bisa jawab. Kalau saya jawab, berarti Manunggal Jatimu berhasil terpertahankan. Oh, nanti dia gaya kan, petentang-petenteng gitu. Guyu saja saya. Saya senyum saja. Kalau ada laporan seperti itu, saya senyum. Karena apa? Karena dengan dia mengatakan seperti itu, berarti Manunggal Jatinya berhasil terpertahankan. Ya, tinggal ngitung aja, sudah berapa kali dia mengalami. Sudah berapa kali dia mengalami. Kalau dia sudah mengalami sampai 7 kali, seperti halnya bacaan kunci, berarti Manunggal Jatinya sudah langgeng abadi.